Saat ini mungkin kita masih sedikit nggak percaya kalau timnas Indonesia punya pemain-pemain yang secara level dan reputasi cukup dikenal di Eropa. Bahkan beberapa dari mereka juga dipercaya jadi kapten atau wakil kapten di klub masing-masing. Nah, contoh paling ideal pasti adalah Jay Itzas, bek 24 tahun yang musim ini memang menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian di sepak bola Italia. Ya, Abang Jay boleh dibilang adalah salah satu pemain belakang yang penampilannya terbilang konsisten, walaupun pada akhirnya gagal membawa timnya bertahan di Serie A musim depan. Selain Jay Itzas, satu pemain lokal yang cukup mencuri perhatian atas perkembangannya adalah Rizky Ridho. Pemain milik Persija Jakarta itu bahkan selalu tampil oke ketika berseragam timnas Indonesia, apalagi saat diduetkan dengan Jay Itzas dan juga Justin Hubner sebagai skema 3 back. Dan di match bulan Juni nanti menjadi ajang pembuktian para pemain timnas untuk menemukan pelabuhan baru. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Bursa transfer, pasti menjadi momen yang gak boleh dilewatkan gitu aja, terutama bagi fans timnas Indonesia. Pasalnya, di bursa transfer musim panas nanti diprediksi akan banyak melibatkan cukup banyak pemain Indonesia di dalamnya. Seperti rumor transfer Jay Itzas dan Mads Hilgers yang pasti akan jadi transfer besar menyusul Kevin Dix yang sudah lebih dulu fix ke Bundesliga. Nah, pemain-pemain seperti Tom Hey, Justin Hubner, Sean Patinama, Jordi Amat hingga Elkan Bagot yang kontraknya musim ini bakal kelar, pasti sangat dinantikan kelanjutan tim barunya. Untuk Shine, kabarnya dia sudah resmi join ke tim kuat Thailand, Buriram United. Kemudian buat Jordi Amat, setelah kontraknya habis sama JDT, dia banyak dikaitkan dengan beberapa tim Liga 1. Nah, untuk Tom Hey, dirinya memang sedang menaruh fokus utama ke timnas saat ini. Tetapi rumor yang beredar, Tom sedang didekati oleh beberapa tim dari Belanda, Italia, dan Belgia. Dan dilihat dari kualitas, Tom memang masih layak main di Eropa, setidaknya 3-5 tahun ke depan, walaupun mungkin cuma di tim-tim mediocre. Kemudian Justin Hubner, ia yang mengkonfirmasi bakal cabut dari Wolves usai kontraknya habis, kabarnya cukup intens didekati beberapa tim dari Championship, League One, hingga tim-tim dari Belanda yang mana salah satunya adalah FC Den Bosch, tim masa kecilnya dulu. Selanjutnya, jangan lupakan Elkan Bagot, yang kontraknya habis musim ini bersama Ipswich Town, sedang mencari opsi terbaik, dan Blackpool dikabarkan siap merekrutnya secara permanen karena merasa puas dengan performa Elkan selama masa peminjaman. Lebih lanjut, ada kabar yang gak kalah mengejutkan manakala tim Divisi 2 Spanyol yakni Cadiz dalam sosial medianya tiba-tiba ngepost bendera Indonesia, yang mana tak sedikit yang berasumsi jika itu adalah sebuah kode bagi tim tersebut buat merekrut salah satu pemain Indonesia. Memang sebelum ini, Cadiz sempat dikaitkan dengan Ragnar sebelum akhirnya Wak Haji join ke FC Vidinter. Tapi setelah dicari-cari, banyak yang mengaitkan ini dengan ucapan Pak Hamdan Hamedan di sebuah podcast beberapa bulan lalu. Ya, dalam podcast tersebut, Pak Hamdan menyinggung soal Rizky Ridho yang sangat possible join ke tim Eropa, di mana salah satunya datang dari tim Divisi 2 Spanyol. Nah, jika itu benar adanya, jelas menjadi sebuah langkah besar bagi Ridho, walaupun sejatinya ia masih punya sisa kontrak di Persija sampai 30 Juni 2026. Iya, walaupun cuma tim papan tengah di Divisi 2 Spanyol, jelas itu tetap jadi batu loncatan yang bagus buat Ridho pribadi. Karena biarpun cuma Divisi 2, tapi semua juga tahu level sepak bola Spanyol tetaplah tinggi. Dan emang sudah saatnya bagi Ridho buat setup, karena jika terus-terusan main di Liga Indonesia, ya udah bakal berat ke depannya.
karena persaingan di timnas so pasti makin ketat. Bukan apa-apa, Mimin sendiri salah satu pihak yang percaya potensi Rizky Ridho ini bisa kok naik 1 atau 2 level lagi. Tapi ya gitu, kalau masih stay di Liga Indonesia yang masih gini-gini aja, eman-eman aja gitu sama potensinya. Namun ya kembali lagi, semua terserah Ridho karena dia yang paling tahu mana yang terbaik buat dirinya sendiri. Kita mah tim support aja, karena Mimin tentu saja inginkan yang terbaik buat semua punggawa Garuda. Inter Milan beri kode J Itzas. Pesona J Itzas di Serie A benar-benar telah menarik atensi tersendiri bagi pecinta sepak bola di sana. Dan meskipun Venezia gagal bertahan di Serie A musim depan, akan tetapi itu nggak membuat sorotan ke J teralihkan. Malah yang ada, J nyaris selalu tampil mengesankan di lini belakang. Kemudian perannya sebagai kapten juga dianggap telah menjadi poin plus tersendiri. Ya, di musim ini, baik bersama Venezia maupun timnas Indonesia, J Itzas nyaris selalu tampil bagus. Gak cuma bagus, dia juga termasuk salah satu pemain yang terbilang konsisten. Ketenangan serta kepemimpinannya pada akhirnya membuatnya cukup disegani, kendati usianya masih relatif muda. Itulah juga yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa Patrick Kluivert tetap mempercayakan ban kapten kepada Itzas. Kendati di timnas Indonesia masih ada sosok yang terbilang senior secara umum yang juga menjadi pilihan utama di tim seperti Tom Hay, Kelvin Verdonk hingga Kevin Dix. Bahkan Joy Pelupessy juga sebelumnya pernah dikabarkan akan didapuk jadi kapten utama, mengingat ini pemain juga terbilang senior serta udah kenal duluan sama Kluivert. Namun kembali lagi, posisi J sebagai kapten timnas benar-benar no debat selagi dia tersedia untuk bermain. Iya, kembali ke soal J Itzas di Serie A, dikutip dari fcinternews.it, kalau tim raksasa Italia, Inter Milan, dikabarkan beneran serius untuk merekrut J Itzas untuk jadi salah satu bagian dari kekuatan mereka. Sebab Simone Inzaghi selaku pelatih sadar jika sektor belakang memang butuh regenerasi, mengingat Francesco Acerbi serta Stefan De Vrij sudah nggak muda lagi. Sehingga memang Nerazzurri butuh pemain yang secara usia masih muda, namun secara permainan udah terbilang matang, khususnya untuk bersaing di top level Serie A. Dan J Itzas dianggap sebagai salah satu yang mumpuni. Sementara terbaru, dalam sesi latihan bersama timnas Indonesia, J Itzas tampak diteriaki oleh satu rekan setimnya dengan sebutan Serie A Boy Inter-Inter. Dan keputusan final sendiri akan dilakukan Inter usai laga krusial bulan Juni mendatang versus Cina dan Jepang. Kemungkinan Inter Milan akan kembali mengirimkan scouting untuk memantau perkembangan kapten timnas Indonesia tersebut. Laga Cina dan Jepang, ajang pembuktian pemain timnas. Sementara itu, laga krusial melawan Cina dan Jepang akan menjadi ajang pembuktian bagi para pemain timnas Indonesia untuk dilirik klub-klub Eropa musim depan. Karena seperti kita tahu, jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia atau setidaknya bisa lolos ke babak round keempat, jelas, sorotan besar akan terus mengarah ke mereka. Selain itu, banyak pemain Indonesia yang jauh lebih oke karena telah menemukan kepercayaan diri kembali. Maka dari itu, para pemain timnas harus tampil maksimal di laga bulan Juni nanti. Iya, terlepas dari apapun, semoga aja di luar soal rumor transfer, para pemain tetap bisa fokus buat laga melawan Cina dan Jepang. Malahan kalau bisa, jadikan dua laga tersebut sebagai ajang promosi diri dalam makna yang positif. Siapa tahu dengan tampil bagus ketika dipercaya, minat tim yang dirumorkan bakal makin kenceng.